should take it slow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ana Akira Nadirayu, presensi 3. Saya Nda Puspita, presensi 10. Saya Niken Oktakandayas, presensi 19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rabra Kairana dari 1226. Saya Bukar Tadid, absen 33. Logam alkali merupakan logam yang sangat reaktif, sehingga unsur alkali tidak ada yang ditemukan dalam keadaan bebas di alam, tetapi dalam keadaan senyawanya. Hal ini disebabkan karena susunan konfigurasi logam alkali mempunyai elektron valensi 1 serta jari-jari atom yang relatif besar. Dalam sistem periodik unsur-unsur logam alkali terdapat pada golongan 1A dengan anggotanya adalah litium dengan simbol Li, natrium dengan simbol Na, kalium dengan simbol K, rubidium dengan simbol Rb, cesium dengan simbol Cs, dan francium dengan simbol Fr. Secara fisik, logam alkali berwarna putih mengkilap atau keperakan, kecuali cesium yang berwarna kuning keemasan. Semua logam alkali merupakan logam lunak atau mudah diiris dengan pisau dan mempunyai daya hantar listrik dan panas yang baik. Keberadaan alkali di alam. Yang pertama, litium dalam bentuk spodume, natrium yang ditemukan sebagai natrium klorida yang terdapat dalam air laut dalam bentuk sendawa cili, trona, boraks, dan mirabilit. Kalium yang didapat dari mineral silfit, mineral karnalit, sendawa, feldspar. Selain itu, kalium juga terdapat dalam air laut. Unsur rubidium dan cesium dihasilkan sebagai hasil samping proses pengolahan litium dari mineralnya. Francium berasal dari peluruhan aktinium atau Ac. Sifat umum dari logam alkali. Logam alkali merupakan logam yang reaktif. Hal ini didukung oleh beberapa faktor. Yang pertama, konfigurasi elektron valensi logam alkali adalah N kali S pangkat min 1. Apabila melepaskan satu elektron membentuk ion plus 1, akan didapat konfigurasi elektron yang stabil seperti gas mulia. Yang kedua, energi ionisasinya yang relatif rendah mengakibatkan logam alkali akan sangat mudah melepaskan elektron valensinya dan akan membentuk ion plus 1. Dan yang ketiga, potensial elektronnya yang rendah menunjukkan bahwa logam alkali adalah reduktor yang sangat kuat. Sifat-sifat fisika logam alkali dapat terbagi menjadi 4. Yang pertama, titik leleh dan titik didihnya rendah. Yang kedua, energi ionisasinya yang rendah. Yang ketiga, potensial elektronnya rendah. Dan yang keempat, massa jenisnya rendah. Sebelum itu, untuk melihat lebih jelas setiap unsur logam alkali mulai dari nomor atom, konfigurasi elektron, itu dapat dilihat pada tabel di buku paket halaman 115. Di situ telah tercantum mulai dari nomor atom, konfigurasi elektron, titik leleh, titik didih, jari-jari atom, jari-jari ion, energi ionisasi pertama, energi ionisasi kedua, keelektronegativan, potensial elektroda, dan massa jenis dari setiap unsur-unsur logam alkali. Tabel tersebut menunjukkan adanya kecenderungan perubahan sifat unsur-unsur logam alkali, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, titik didih dan titik lelehnya relatif rendah. Titik leleh dan titik didih logam alkali relatif rendah. Dari litium ke cesium, titik leleh dan titik didihnya semakin rendah. Hal ini terkait dengan struktur logam alkali yang membentuk kristal logam yang renggang. Yang kedua yaitu energi ionisasinya yang rendah. Logam alkali memiliki jari-jari paling panjang dibanding unsur lain yang satu periode dan hanya mempunyai satu elektron pada kulit terluar dengan muatan inti yang kecil. Hal ini menyebabkan rendahnya energi ionisasi dari logam alkali. Dari litium ke cesium, energi ionisasinya semakin kecil
karena jari-jari atomnya semakin panjang. Yang ketiga yaitu potensial elektroda rendah. Nilai potensial elektroda yang rendah menunjukkan bahwa logam alkali merupakan reduktor kuat. Logam alkali yang memiliki daya reduksinya paling kuat adalah litium, tetapi secara keseluruhan mempunyai kecenderungan semakin kuat dari Na ke cesium. Yang keempat yaitu massa jenis yang rendah. Dilihat dari massa jenisnya, logam alkali merupakan logam yang ringan. Logam litium, natrium, dan kalium mempunyai massa jenis kurang dari 1 gram per mililiter. Artinya logam alkali akan terapung di permukaan air. Secara umum, logam-logam alkali lebih menunjukkan kemiripan di antara mereka dibandingkan dengan golongan-golongan lain. Misalnya, dari atas ke bawah menunjukkan kenaikan jari-jari atom, penurunan ke elektronegativitas, kenaikan reaktivitas, dan penurunan titik leleh dan titik didih. Begitu juga dengan kalorifsi dan penguapan. Logam-logam alkali juga memiliki sifat-sifat yang sangat mirip. Semuanya berkilau, lunak, logam yang sangat reaktif pada suhu dan tekanan standar, dan mudah kehilangan elektron, keluarnya membentuk kation dengan muatan bersatu. Semua logam alkali mudah dipotong menggunakan pisau karena lunaknya, menampakkan kilau permukaannya yang cepat memudar di udara karena oksidasi oleh uap air dan oksigen. Seluruh logam alkali stabil berwarna perak kecuali cesium yang memiliki warna emas. Ia adalah salah satu dari 3 logam yang berwarna emas, yaitu 2 lainnya tembaga dan emas. Mengenai sifat kimia dari logam alkali. Kereaktifan logam alkali ditunjukkan oleh reaksi-reaksi dengan beberapa unsur non-logam. Logam alkali dapat bereaksi dengan oksigen membentuk oksida serta beberapa diantaranya dapat membentuk peroksida maupun superoksida. Logam alkali bereaksi dengan halogen yaitu F2, Cl2, Br2, dan juga I2 membentuk senyawa garam halida. Reaksinya yaitu 2L plus X2 menjadi 2LX. L yaitu logam alkali dan X sebagai halogen. Litium juga dapat bereaksi dengan gas nitrogen pada suhu kamar membentuk litium nitrida. Semua senyawa logam alkali merupakan senyawa yang mudah larut dalam air. Contoh reaksinya yaitu 6M plus N2 menjadi 2M3N. Dengan keterangan hanya Li yang dapat bereaksi. Logam alkali dapat bereaksi dengan gas hidrogen membentuk hidrida yang berikatan ion dengan bilangan oksidasi hidrogen -1 dan bilangan oksidasi logam alkali +1. Contoh reaksinya yaitu 2M plus H2 menjadi 2MH dengan keterangan gas H3 kering atau bebas air. Selanjutnya, alkali dapat berikatan dengan ion H+, membentuk ion alkali dan ion hidrogen dengan reaksi 2M plus 2H+ menjadi 2M plus H2 dengan keterangan reaksinya dengan asam H+ berlangsung dahsyat. Alkali dapat berikatan dengan air dengan reaksi 2M plus 2H2O menjadi 2MOH dan H2 dengan keterangan reaksinya dahsyat kecuali untuk Li. Yang terakhir, alkali dapat berikatan dengan sulfur dengan reaksi 2M plus S menjadi M2S. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pembuatan logam alkali. Yang pertama adalah natrium. Natrium diisolasi dengan cara elektrolisis. Di bumi terdapat sumber untuk dipakai sebagai pembuatan natrium. Sumber yang paling murah adalah NaCl yang dapat diperoleh dari air laut dengan cara penguapan. Proses produksi natrium dapat dilakukan secara besar-besaran dengan menggunakan seldon yang dapat dilihat pada buku paket halaman 117. Proses ini dilakukan dengan elektrolisis lelehan NaCl yang kemudian ditambahkan dengan CaCl2. Penambahan CaCl2 ini berfungsi untuk menurunkan titik lelehnya dari 800 derajat Celcius menjadi 580 derajat Celcius, sehingga terbentuk reaksi dengan anode terbuat dari grafit dan katode terbuat dari baja. Reaksinya seperti pada slide, yaitu dengan anode 2Cl- menjadi Cl2 plus 2 elektron dan katode 2Na plus 2 elektron menjadi 2Na, sehingga reaksi yang terbentuk 2
2Na plus 2Cl- menjadi 2Na plus Cl2. Pada elektrolisis ini, selain larutan garam yang terbentuk juga terdapat dihasilkan klorin sebagai bioproduk, akan tetapi produk klorin yang dihasilkan dengan cara ini hanya dalam skala kecil. Yang kedua adalah litium. Litium dapat diproduksi dengan cara elektrolisis lelehan LiCl dengan elektrode yaitu grafit dan juga baja. Elektrolisis lelehan LiCl ini ditambahkan dengan CaCl2 untuk menurunkan titik lelehnya ketika dielektrolisis dalam ruang gas argon. Hal ini bertujuan agar di dalam ruang tidak terdapat oksigen dan juga nitrogen. Hal ini dikarenakan Li dapat berikatan dengan oksigen membentuk Li2O dan juga dapat bereaksi dengan nitrogen membentuk Li3N. Adapun reaksinya seperti tertera pada slide, yaitu dengan anode 2Cl- menjadi Cl2 plus 2 elektron dan juga katode 2Li plus 2 elektron menjadi 2Li, sehingga reaksi sel yang terbentuk adalah 2Li plus 2Cl- menjadi 2Li plus Cl2. Yang ketiga adalah kalium. Kalium diproduksi dengan mereaksikan uap natrium dengan lelehan garam kloridanya. Uap kalium yang terbentuk kemudian didinginkan melalui kolom destilasi, sehingga reaksi terbentuk seperti tertera pada slide, yaitu Na plus KCl menjadi NaCl plus K. Selain itu, pembuatan logam kalium dapat juga dengan yang pertama, elektrolisis lelehan KOH, yang kedua, elektrolisis lelehan KCN, yang ketiga, reduksi garam klorida, dan yang keempat, reduksi KCl dengan natrium. Yang keempat adalah rubidium, dengan cara mengelola lelehan kloridanya dengan uap natrium pada suhu tinggi. Kemudian logamnya dimurnikan dengan destilasi. Rubidium tidak dapat diperoleh dengan proses elektrolisis karena logam-logam terbentuk pada anode akan segera larut kembali dalam larutan garam yang digunakan. Oleh sebab itu, untuk memperoleh rubidium dilakukan melalui metode reduksi. Proses yang dilakukan untuk memperoleh logam ini yaitu dengan mereaksikan lelehan garamnya dengan natrium dengan reaksi seperti tertera pada slide, yaitu Na plus LCl menjadi N plus NaCl, dengan L adalah rubidium. Dari reaksi tadi, L dalam bentuk gas yang dialirkan keluar. Gas yang keluar kemudian dipadatkan dengan menurunkan tekanan atau suhu sehingga terbentuk padatan logam. Menjelaskan cara pembuatan cesium atau CS. Cesium tidak dapat diperoleh melalui proses elektrolisis, melainkan melalui metode reduksi. Logam CS dapat dibuat dengan mereduksi lelehan senyawa CsCl, yaitu Na plus CsCl menjadi CS plus NaCl. Reaksi berada dalam kesetimbangan. Karena CS sudah menguap, maka CS dapat diproduksi terus dengan cara yang sama seperti K. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rabra Kairana dari 1226 akan mempresentasikan tentang senyawa alkali dan kegunaannya. Yang pertama adalah oksida. Oksida logam alkali mempunyai rumus M2O dan merupakan zat padat putih yang sangat reaktif terhadap air dan gas karbon dioksida. Selain membentuk oksida, beberapa logam alkali Na dan K dapat membentuk peroksida, yaitu Na2O2 dan K2O. Bahkan kalium dapat membentuk superoksida K2O2. Superoksida digunakan sebagai zat penghasil oksigen pada tabung penyelam karena dapat terurai menghasilkan oksigen, serta K2O yang dapat menyerap CO2 dari udara pernafasan. Selanjutnya adalah hidrosida. Salah satu senyawa hidrosida alkali yang cukup penting adalah dalam industri adalah natrium hidrosida. Natrium hidrosida atau soda kaustik dimanfaatkan dalam berbagai industri, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama digunakan untuk memisahkan logam dari bijinya. Yang kedua, fasilitas pengolahan air. Yang ketiga, sebagai salah satu bahan baku pembuatan natrium hipoklorit. Yang keempat, di industri kertas, yaitu melarutkan selulosa pada kayu yang dijadikan bubur kertas. Yang kelima, dalam kehidupan sehari-hari NaOH dapat digunakan untuk mengatasi pipa saluran limbah rumah tangga yang tersumbat. Selanjutnya,
di industri minyak dan gas, yaitu untuk mengendalikan alkalinitas dan pH serta menguraikan material organik. Selanjutnya, NaOH digunakan dalam proses produksi resin epoksi. Yang ke-8, NaOH digunakan dalam proses produksi sel bahan bakar. Yang ke-9, dalam dunia kesehatan, NaOH dimanfaatkan dalam pembuatan berbagai macam obat dan produk farmasi seperti antiokulan, obat untuk menurunkan kolesterol darah, dan obat penghilang rasa sakit. Yang ketiga adalah halida. Halida alkali yang banyak dimanfaatkan adalah NaCl dan KCl. Senyawa NaCl digunakan untuk membuat bahan kimia yang lain, misalnya gas klorin dan NaOH. Dari elektrolisis NaCl dari NaOH dapat dibuat NaHCO3 dan Na2CO3+, serta bahan yang lain. KCl digunakan untuk pupuk kalium dan diperoleh dari penguapan air laut. Selanjutnya adalah karbonat. Natrium karbonat dikenal dengan soda abu. Digunakan sebagai bahan baku pada pembuatan kaca. Natrium karbonat diproduksi dengan pemanasan batuan yang mengandung Na2CO3, NaHCO3, 2H2O, atau dari proses sulfai. Kalium karbonat atau potasium digunakan dalam proses penyembuhan emas untuk membentuk senyawa kompleks dengan emas. Selanjutnya yaitu karbonat. Natrium karbonat atau Na2CO3 dikenal dengan soda abu dan digunakan sebagai bahan baku pada pembuatan kaca atau gelas. Natrium karbonat diproduksi dengan pemanasan batuan trona yang mengandung Na2CO3, NaHCO3, 2H2O, atau dari proses sulfai. Kalium karbonat atau potasium atau apotas digunakan dalam proses penyembuhan emas untuk membentuk senyawa kompleks dengan emas. Dan yang terakhir yaitu sulfat. Natrium sulfat dan kalium sulfat merupakan senyawa sulfat yang penting dari golongan alkali. Natrium sulfat sering disebut dengan garam Glauber dan digunakan sebagai penyimpan panas matahari sehingga dapat mempertahankan suhu di dalam rumah agar tetap hangat. Proses penyimpanan panas ini terjadi akibat adanya panas pelarutan Na2SO4. Proses pelarutan Na2SO4 adalah endotherm dan proses sebaliknya adalah exotherm. Pada siang hari, Na2SO4 10H2O akan melarut karena adanya panas yang diterima. Pada saat tidak ada panas matahari, Na2SO4 10H2O akan mengkristal sambil melepaskan kalor yang semula digunakan untuk melarut.